Semakin kita ingin mengubah seseorang, semakin orang tersebut tidak mau berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang psikologi kepribadian. Tahukah teman-teman bahwa setiap pribadi itu adalah unik? Ya, kita semua punya ciri khas masing-masing, kelebihan maupun kekurangan yang berbeda satu sama lain, dan juga punya keunikan potensi unggul yang sebenarnya sudah tersembunyi, tersimpan, dan ada pada diri kita masing-masing. Teman-teman sekalian, seringkali kita ingin orang lain sama seperti kita. Atau kita ingin agar orang lain seperti maunya kita. Nah, kondisi tersebut akan membuat diri kita sendiri menjadi tidak nyaman dan orang-orang di sekitar kita juga menjadi tidak nyaman. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap orang ingin diterima seutuhnya, baik kelebihan maupun kekurangan yang masih ada pada dirinya. Maka dalam psikologi ada kondisi di mana setiap kita ingin mengubah seseorang atau semakin kita ingin mengubah orang yang ada di sekeliling kita, katakanlah pasangan, anak, orang tua, bahkan diri sendiri, semakin orang tersebut kesulitan ataupun menolak untuk berubah. Kenapa begitu? Karena mereka akan merasa diterima, mereka akan merasa tidak diterima apa adanya. Mereka merasa ditolak sebagaimana dirinya apa adanya, mereka merasa tidak dicintai, mereka merasa tertekan karena dituntut untuk berubah mengikuti maunya kita, dan kondisi-kondisi penuh tekanan tersebut akhirnya membuat terjadi penolakan yang membuat mereka justru semakin menjadi-jadi seperti kondisi yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, salah satu solusi untuk kita bisa mengubah orang lain, memperbaiki keadaan mereka seperti yang kita inginkan adalah diawali dengan kita menerima terlebih dahulu bagaimanapun kondisi mereka saat ini. Penerimaan tanpa syarat ataupun unconditional love itu akan membantu pertama diri kita sendiri terlebih dahulu menjadi lebih tenang hatinya, menjadi lebih damai jiwanya, menjadi lebih jernih baik sangka pikirannya, dan perubahan pada pikiran dan perasaan itu akan mengubah pola perilaku, cara kita berkomunikasi, tindakan maupun keputusan kita dalam berinteraksi dengan orang tersebut. Nah, perubahan baik yang muncul dari vibrasi, emosi, pikiran, dan tindakan kita tersebutlah teman-teman sekalian yang nantinya akan mampu mendorong, mengubah, dan memperbaiki orang tersebut yang ada di sekeliling kita yang ingin kita ubah pada awalnya tadi. Kenapa? Kok mereka jadi berubah ketika kita sudah berubah? Karena mereka jadi mereka merasakan vibrasi positif dari diri kita terhadap mereka. Mereka merasakan bahwa mereka sudah dicintai, diterima tanpa syarat oleh diri kita, dan tentu saja mereka merasakan kenyamanan dalam berinteraksi dengan kita karena perasaan kita terhadap mereka sudah berubah, lebih senang, lebih sayang, lebih cinta, lebih tulus, ya kan? Tindakan kita pun juga sudah semakin lembut, ya, semakin perhatian, semakin baik pelayanannya, semakin baik komunikasinya, dan tentu saja membuat mereka nyaman. Dan tahukah teman-teman, ketika mereka nyaman, mereka damai, mereka senang dalam berinteraksi dengan kita, why not? Kenapa enggak? Mereka juga akan pasti menunjukkan perubahan, perbaikan yang signifikan. Teman-teman sekalian, kondisi ini sudah banyak sekali terjadi dalam testimoni klien-klien yang berkonsultasi maupun yang mengikuti paket kesehatan mental ataupun paket pernikahan, paket parenting bersama lembaga kami. Ya, dari testimoni-testimoni mereka pasca konseling sebelumnya, nah, dalam hasil evaluasinya
mereka mengungkapkan bahwa ternyata ketika beliau sudah bisa menerima pasangannya seutuhnya, beliau sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri, beliau sudah bisa memperbaiki pola pikir, cara pandangnya terhadap pasangannya, terhadap anaknya, yang terjadi justru pasangannya, anaknya tersebut juga mengalami perubahan, perbaikan yang signifikan. Ternyata Bu, ketika kita berubah sikapnya, orang-orang di sekitar kita juga berubah sikapnya. Nah, mereka merasakan itu dan akhirnya perubahan itu sedemikian menjadi mudahnya. Maka teman-teman sekalian, kalau saat ini merasakan ada ganjalan di hatinya, ada kondisi yang belum ideal dalam pernikahannya, pasangannya, anaknya, sekitarnya, atau bahkan diri sendiri, yang perlu dilakukan yang pertama adalah teman-teman berkasih sayang pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Bagaimana cara berkasih sayangnya? Yang kedua adalah dengan teman-teman menerima keadaan apapun yang sedang teman-teman alami. Baik itu termasuk rasa kesel, rasa sedih, rasa khawatir, rasa cemas, ataupun rasa bersalah, marah yang memang masih mengganjal dalam diri teman-teman, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang-orang yang ada di sekitar teman-teman. Ya, terima dulu apapun kondisi yang ada saat ini. Termasuk tadi, kalau ada keinginan-keinginan untuk mengubah orang lain, ya simpan dulu keinginannya, fokus dulu mengubah apa yang ada pada diri teman-teman, yaitu tadi berkasih sayang pada dirinya, ya. Kemudian menerima bahwa saat ini keadaan teman-teman, pikiran teman-teman, perasaan teman-teman memang lagi nggak baik-baik aja. Terima dulu keadaan yang ada di sekitar teman-teman maupun yang ada pada dirinya. Karena penerimaan keridoan kita atas kondisi yang saat ini sedang kita alami akan membantu kita untuk tidak overthinking, ya, tidak berlarut-larut dalam penyesalan masa lalu, juga tidak berlarut-larut dalam kecemasan akan masa depan yang belum terjadi. Ya, menerima akan membuat kita bisa fokus ke saat ini yang dalam kendali kita. Seorang tokoh psikiater ya menyampaikan bahwa ketika kita bisa menerima kenyataan yang ada pada saat ini, itu sudah separuh dari kesembuhan ataupun pemulihan jiwa kita. Karena apapun yang kita tolak akan membuat kita menderita. Maka ketika kita sudah berhasil ataupun mencoba dan berusaha untuk dari hari ke hari menerima keadaan kita, menerima kondisi yang ada di sekitar kita, menerima kekurangan, keterbatasan pasangan maupun anak-anak kita, penerimaan itu akan membuat hati kita lapang, tidak lagi mempertanyakan, tidak lagi mengeluhkan ataupun menyalahkan dan menuntut mereka untuk berubah seperti maunya kita. Menerima akan justru membuat sikap perbuatan kita menjadi sayang, menjadi penuh cinta, menjadi tulus, dan vibrasi ketulusan dan energi positif itulah yang akan tertular pada orang-orang di sekitar kita, yang akhirnya tadi membuat mereka berubah dengan sendirinya seiring dengan perubahan yang terjadi pada diri kita. Tadi ya, berkasih sayang pada diri sendiri, self love ya, menerima apapun kenyataan yang ada saat ini pada diri maupun sekitar kita, dan kemudian langkah yang bisa kita lakukan lagi untuk mengubah keadaan kita adalah dengan menularkan vibrasi ataupun energi cinta lewat perbuatan kita, lewat kebaikan-kebaikan kita, lewat pelayanan-pelayanan yang kita berikan pada orang-orang di sekitar kita maupun pada diri sendiri. Mulailah wujudkan cinta itu selain pada diri sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita dengan perkataan maupun perbuatan yang terpuji. Kita bisa mendoakan, kita bisa melayani dengan tulus, kita bisa tersenyum dan bahkan berkata-kata yang baik juga adalah kebaikan. Mulailah syukuri semua yang ada di sekitar kita, karena dengan bersyukur nikmat dari Allah akan terus bertambah dan hati serta kehidupan kita juga akan ikut berubah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.